Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf lagi. Huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, maka bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Kemudian jika nantinya dari apa yang kami sampaikan ada yang kiranya belum dipahami, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada kolom komentar. Nanti akan kami coba jelaskan kembali pada kolom komentar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 232. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 232 ini, supaya durasinya tidak terlalu lama, maka kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi walaupun kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja, harapan kami Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian juga langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 232 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini, dari dzalika yu'adzu bihi sampai sini, sampai wal yaumil akhir. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya,
huruf setelahnya. Maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, yang pertama di sini dza dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf dza, ini di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah atau harokat fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini. Nah, ini namanya tanda baca fathah nih atau harokat fathah. Tapi kalau tanda baca fathah tadi bentuknya jadi berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya dza dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya itu 2 ketukan. 1, 2. Dzalikayu. Dzalikayu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Dzalikayu. Tadi nih mad tabi'i. Kemudian yu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus 1, 2, dan 3 seperti yang di samping itu. Bisa juga ditulis dalam bentuk fathah berdiri seperti ini. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini, tanda sukun. Nah, ini tanda huruf sukun nih. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf mati, ini huruf sukun, maksudnya itu sama saja. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf waw sukun, huruf sebelumnya berarti sebelah kanan. Ini huruf waw sukun, sebelah kanan daripada huruf waw mana? Sebelah kanan. Nah, berarti yang ini, yang ini nih. Nah, huruf iya ini sebelah kanannya. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya untuk menentukan ini dibaca panjang atau dibaca pendek begitu. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Nih sebelumnya, sebelum huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Kalau ada huruf yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun dan memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi lihat nih, lihat formasinya nih. Ada huruf waw, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun, pasangannya tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Jadi kalau membaca Al-Qur'an lihat-lihatlah, kalau ada huruf waw sukun
sebelumnya ada tanda baca dhammah, maka dibaca panjang huruf sebelumnya itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Dzalika yu'adzu bihi. Kemudian hi dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Yang nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan suatu huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca kasroh itu kan dia bentuknya mereng seperti ini. Ini namanya tanda baca kasroh nih atau harokat kasroh. Bentuknya dia mereng di bawah suatu huruf. Tapi kalau tanda baca kasroh itu nanti bentuknya seperti ini, dia tuh berdiri bentuknya, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di bawahnya memiliki tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah, karena ada huruf hadhamir yang dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Panjangnya adalah 2 harokat. Untuk nama-nama madnya itu supaya lebih mempermudah kita dalam belajar, belakangan juga tidak apa-apa. Jangan dihafalkan dulu belakangan gitu supaya lebih mempermudah. Yang terpenting bagi kita kalau untuk awal-awal itu kita mengetahui ini tanda panjang, ini tanda panjang, ini tanda huruf dibaca panjang, ini panjangnya segini, ini panjangnya segini begitu. Kalau untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa. Untuk lebih mempermudah saja dalam kita belajar. Mad silah qasirah panjangnya 2 harokat. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum. Di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun seperti ini. Setelahnya adalah huruf kaf atau huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah kasrotain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan. Jadi huruf nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu berjumpa dengan huruf apa dia, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya tuh seperti ini. Ini huruf nun, tanda sukun seperti ini. Setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya. Tadi di awal sudah kami jelaskan. Kalau kami mengatakan huruf setelahnya, berarti huruf yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf nun sukun. Huruf setelahnya mana? Berarti huruf yang berposisi sebelah kiri daripada huruf nun. Berarti huruf kaf ini. Huruf nun sukun setelahnya adalah huruf kaf atau huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Jadi untuk menentukan hukum tajwidnya itu hukum apa? Ya huruf setelahnya ini. Huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Kita lihat di samping, huruf kaf ini huruf apa? Ternyata huruf kaf ini termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Jadi cara mengucapkannya itu dibaca samar, kemudian dia berdengung. Karena dia ab'ad, maka dia cenderung berbunyi eng. Jadi kita baca man kana minkum begitu. Kemudian kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Man kana minkum. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Man kana minkum. Nah, begitu. Panjangnya dengungan atau panjangnya gunnah itu kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mutaakhirin, maka panjangnya itu adalah 2 harokat. Tapi kalau kita mengikuti ulama yang mutaqaddimin, ya ulama yang terdahulu,
untuk menentukan panjangnya dengungan atau gunnah itu harus bertalaki, belajar langsung dengan seorang guru. Tapi ada ulama mutaakhirin yang mengatakan bahwasanya panjangnya daripada gunnah itu atau dengungan itu adalah 2 harokat. Insyaallah semuanya benar. Yang tak benar itu yang tak mau belajar mengaji. Kita tahan, kita panjangkan sejenak. Man kana minkum, begitu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun lagi nih. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Pokoknya setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya. Hampir ketinggalan di sini. Di sini ka dibaca panjang, ka dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf kaf. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf alif. Kalau sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif, nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Huruf K, nih K dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih. Dan posisi K ini sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf K memiliki tanda baca fathah dia. Nah sehingganya dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. K dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Man kana minkum. Di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf lagi. Huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf, sama dengan yang di awal tadi itu. Jadi kita lihat di samping, huruf kaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ab'ad, huruf kaf. Jadi nun sukun berjumpa dengan huruf kaf hukumnya adalah ikhfa hakiki ab'ad. Nah, maka cara membacanya disamarkan kemudian didengungkan. Karena dia ab'ad maka dia condong berbunyi eng. Kita baca minkum. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak karena kita dengungkan. Minkum, minkum yu'minu billah. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun itu seperti ini nih. Namun sebelum itu, bagi bapak dan ibu saudara semuanya yang masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun, masih kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid, nah bisa diselingi juga dengan melihat channel kami. Lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buat cara mudah membaca huruf yang sukun, cara mudah membaca huruf yang bertasydid. Insyaallah setelah bapak dan ibu saudara semuanya melihat video-video tersebut, insyaallah bisa segera mahir dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun maupun yang bertasydid. Sambil diselingi belajar itu juga. Kalau misalkan belum lancar dalam membaca huruf yang sukun maupun yang bertasydid. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kita perhatikanlah huruf setelahnya. Kalau ada huruf mim sukun setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Atau dapat kita pahami juga, kalau ada huruf mim sukun tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun nih berjumpa dengan huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Jadi nanti kalau ada mim sukun berjumpa dengan huruf lam, misalnya dengan huruf dal, dengan huruf ro, dengan huruf za, pokoknya selain daripada huruf mim dan juga huruf ba, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena izhar maka dibaca jelas, jangan didengungkan, baca pendek saja. Minkum yuk, jangan dibaca
minkum, kum dipanjangkan, jangan pendek saja. Minkum yuk, begitu. Man kana minkum yu'minu billah. Di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Ada lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah itu yang memiliki tanda baca. Tadi di awal sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti yang berposisi sebelah kanan. Ini adalah lafaz Allah. Kita cari sebelah kanan lafaz Allah atau huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Mana dia? Berarti huruf ba ini. Ada lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya, untuk menentukan lafaz Allah itu dibaca tipis atau dibaca tebal, begitu. Kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Baris satu ke bawah nih namanya tanda baca kasrah nih, atau harokat kasrah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada harokat kasrah, maka lafaz Allah ini kita baca tipis, kita baca tarkik. Jadi ini kita baca billah, jangan dibaca billah, jangan, tapi kita tipiskan lafaz Allahnya. Karena lafaz Allah ini sebelumnya tanda baca kasrah. Pokoknya kalau membaca Al-Quran ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca kasrah, pasti lafaz Allahnya itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Sehingga dibaca billah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif. Huruf alifnya nih disambung dengan huruf ba nih. Ini huruf alif. Ini huruf lam. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif lam, dia letaknya jejer, maka dinamakan alif lam. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Nih setelah huruf lam ini huruf apa? Di sini setelahnya nih masih huruf lam lagi nih. Jadi alif lam berjumpa dengan huruf lam nih. Kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Kenapa kok disebut idgham syamsiah? Karena nih cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi huruf lam yang ini nih tidak ada tanda bacanya kan, dia langsung masuk ke huruf setelahnya. Jadi huruf lamnya ini langsung masuk ke huruf setelahnya ini yang memiliki tanda baca. Maka dinamakan juga dengan idgham syamsiah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiah nih, ini alif lam syamsiah, itu sama saja maksudnya. Billah, kemudian lafaz Allah dibaca panjang lagi. Sekarang perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini di atas lafaz Allah ada tanda baca fathah berdiri nih, berbentuk alif kecil seperti ini. Pokoknya huruf yang memiliki tanda seperti ini mengisyaratkan bahwa huruf tersebut dibaca mad, dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Namun untuk tambahan pengetahuan saja, kalau nanti saudara membuka Al-Quran di internet atau misalnya pergi umroh dan haji ke tanah suci, membuka mushaf Al-Quran di sana, di atas lafaz Allahnya, di atas lafaz Allah tidak ada tanda baca fathah berdiri seperti ini, maka lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya pada penulisan Al-Quran mushaf Madinah, di atas lafaz Allahnya itu tidak ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini tidak ada di atas lafaz Allahnya itu, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Itu untuk tambahan pengetahuan saja. Billahi wal, di sini ada alif lam, ini alif, ini lam, letaknya jejer seperti ini, maka dinamakan alif lam. Kalau kita membaca Al-Quran, tadi di awal sudah kami jelaskan, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelah huruf lam di sini adalah huruf ya atau alif lam berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat di samping, huruf ya termasuk
salah satu huruf qamariyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf ya hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Kenapa kok disebut izhar qamariyah? Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar, dibaca jelas. Kalau alif lam syamsiyah tadi kan huruf lamnya kan tidak dibaca, tidak ada tanda bacanya. Tapi kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya ini ada tanda bacanya, ini tanda sukun nih. Dibaca dia dengan jelas, wal begitu. Wal yaumil akhir. Nah, kemudian di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini baris satu ke atas nih namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada huruf waw sukun, ini huruf waw. Tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Maka cara membacanya itu mudah, dilunakkan saja, tidak memberatkan lisan. Jangan ditekan-tekan karena dia lunak, mudah. Wal yaumil, nah begitu. Jangan dibaca wal yau, jangan ditekan-tekan seperti itu. Mudah saja, lunak. Wal yaumil akhir. Kemudian di sini ada alif lam lagi nih, ini huruf alif, ini huruf lam. Nih setelahnya adalah huruf hamzah. Nah, mungkin nanti saudara bertanya-tanya, kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Perlu untuk kita ingat, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca atau huruf alif yang memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Kalau huruf alif itu bentuknya dia polosan seperti ini. Ini polos seperti ini nih. Seperti ini nih. Tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa menerima harokat. Tapi kalau ada huruf hamzah, kemudian ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf kalau ada huruf alif kemudian ada tanda bacanya, huruf alif kemudian ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Seperti itu. Makanya ini alif lam berjumpa dengan huruf hamzah. Kita lihat di samping, huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf hamzah, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Wal yaumil akhir. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian A dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf hamzah, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Sehingganya A dibaca panjang. Ini namanya adalah mad badal. Jadi khusus untuk huruf hamzah yang dibaca panjang, huruf hamzah yang dibaca panjang atau huruf hamzah yang memiliki tanda panjang dan dia dibaca panjang, maka itu diantaranya adalah namanya mad badal. Panjangnya mad badal itu 2 harokat. Wal yaumil akhir. Kemudian ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ro, maka huruf ro kita sukunkan atau kita matikan sehingga kita baca wal yaumil akhir. Jangan dibaca akhiri, jangan. Kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ro, maka huruf ro kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa begitu? Karena kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran nih, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ro. Huruf ro kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca wal yaumil akhir begitu. Jangan dibaca wal yaumil akhiri, jangan. Kemudian huruf ro ini kan dia sukun nih. Karena kita matikan atau kita sukunkan sebab dia tidak memiliki tanda panjang, tidak dibaca panjang, sebab huruf ro tidak dibaca panjang, kemudian kita berwakaf tepat di huruf ro, maka huruf ro-nya kita sukunkan berarti menjadi sukun. Kalau huruf ro itu sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya.
Kalau ada huruf ro sukun sebelumnya memiliki tanda baca kasrah, maka huruf ro-nya itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Sehingga huruf ro ini kita baca tipis. Ya wal yaumil akhir. Kita tipiskan huruf ro-nya. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf bentuknya tuh seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berhenti dulu, kita berwaqaf dulu. Ambil napas, setelah itu baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang coba kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini, supaya tidak buang-buang waktu dengan tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari. Seperti biasa, sempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Intinya dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Entah itu mungkin habis sholat maghrib atau sholat isya, begitu. Intinya jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran. Kita buka Al-Quran, kita baca, walaupun hanya satu ayat saja yang kita baca juga tidak apa-apa. Yang terpenting harus istiqomah dalam membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.